Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Yang artinya, betapa banyak orang yang melaksanakan saum atau puasa, tidak ada yang dapatkannya kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Dari hadis ini kita dapat penjelasan bahwasanya masih ada orang yang berpuasa tapi sesungguhnya tidak berhasil dalam menjalankan puasanya. Sedangkan kita berharap agar puasa kita berhasil. Dan keberhasilan puasa itu ialah ketika orang memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, dengan ayat yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian bersaum atau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu artinya bahwa kesuksesan orang dalam menjalankan ibadah saum ialah ketika orang memperoleh predikat takwa. Tetapi hadirin yang berbahagia, untuk memperoleh takwa itu sesungguhnya punya proses, punya prosedur. Maka prosedur pertama adalah orang harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tetapi Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa boleh jadi ada perbedaan level antara orang yang disebut muslim dengan orang yang disebut mukmin? Maka ada yang mengatakan bahwa muslim adalah orang yang baru dirinya yang masuk dalam Islam, sementara mukmin adalah orang yang justru sebaliknya, Islam itulah yang sudah masuk dan merasuk ke dalam dirinya. Maka orang muslim itu disebut baru dirinya yang masuk ke dalam Islam, karena boleh jadi tradisi-tradisi lama, kebiasaan-kebiasaan usang itu sesungguhnya masih saja mewarnai pengamalan ajaran agamanya. Sedangkan orang mukmin
justru adalah orang yang seluruh daripada kepribadiannya dinapasi oleh ajaran Islam. Hatinya Muslim, pikirannya Muslim, cara pandangnya Muslim, cara dengarnya Muslim, pendekatan. Semua kepribadiannya dinapasi oleh ajaran Islam. Inilah yang barangkali disebut dengan Muslim kafah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian apa ciri orang yang beriman? Orang beriman yang dikehendaki oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum itu. Dalam Al-Quran surah Anfal kita ketemukan. Wabillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ila akhir. Sesungguhnya orang yang beriman itu atau orang mukmin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maka getaran hati itu sungguhnya adalah muncul dari rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkinlah orang yang tidak cinta pada Allah lalu kemudian akan bergetar. Maka oleh karena itu iman sesungguhnya juga menyimpan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara natural, secara alami, itu juga demikian. Orang apabila sudah mencintai sesuatu, maka ketika nama cintanya itu disebut, pasti bergetar hati. Lalu kemudian, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat Allah padanya, maka bertambah-tambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang membuktikan kemahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu didengarnya, maka akan bertambah-tambah keyakinannya bahwa Allah itu memanglah Maha Esa, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Kuasa. Maka begitulah orang yang mencintai sesuatu. Jika cintanya itu dipuji oleh orang, dibuktikan kebaikannya, maka tentu akan bertambah cintanya kepada orang cintanya. Lalu kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pada Allah mereka bertawakal, menyerahkan diri, menyerahkan urusan. Mengapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Allah itulah penciptanya, Allah itulah satu-satunya pelindungnya, Allah itulah satunya yang bisa memutuskan bagaimana kesudahan dari kehidupannya. Maka oleh karena itu muncullah sikap bagaimana saya harus menyerahkan diri pada pencipta. Jadi hari ini berbahagia, iman itu elemennya yang pertama sikap, di mana kita pertama bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap itu dibuktikan pertama dengan melaksanakan ibadah salat. Karena orang yang mencintai sesuatu pastilah dia ingin selalu berjumpa, berkomunikasi dengan yang dicintainya. Maka salat bagi orang yang beriman itu sungguhnya adalah momentum untuk bisa berjumpa dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika kita membaca Al-Fatihah, begitu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab ucapan kita itu dengan hamidani abdi, hambaku tengah memuji. Maka ketika itu kita rasakan dalam salat membaca Al-Fatihah,
semakin bertambah keinginan kita bahwa Allah itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, dan lalu kemudian terasa bahwa sholat itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya sampai ayat terakhir. Allah menjawab semua ucapan-ucapan kita, bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Lalu kemudian yang berikutnya, ciri orang beriman adalah mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari rezeki yang diberikan Allah mereka sumbangkan. Ini pun juga bukti kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hambanya, Allah menyayangi hambanya. Maka kita pun juga mencintai dan menyayangi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bisa membahagiakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah orang yang mencintai sesuatu akan sempurna cintanya itu bila mana dia juga mencintai orang-orang di sisinya. Ketika seorang suami mencintai istrinya, maka cintanya pada istrinya akan sempurna. Bila mana dia pun juga mencintai istrinya, mencintai orang tuanya, mertuanya, mencintai saudaranya, mencintai kerabatnya, mencintai tetangganya dan sebagainya. Maka begitulah yang berbahagia. Maka cinta juga memerlukan pengorbanan. Karena Al-Quran juga dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman pada Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu lagi dalam keimanannya, dan mereka berjihad, berjuang, mengorbankan hartanya dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ini bukti dari kecintaan kita kepada Allah, sudah mengorbankan harta kita dan diri kita. Maka begitulah seperti orang pernah mengatakan dan sering mengatakan bahwa cinta butuh pengorbanan. Maka pengorbanan kita adalah jihad fi sabilillah. Maka sebelum Ramadan kita sesungguhnya punya kasus yang sesungguhnya bisa membuktikan keimanan kita, sejauh mana kita mengorbankan harta kita dan jiwa kita untuk saudara kita di Palestina. Ini sebetulnya case dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kalian bisa masuki Ramadan ini dengan iman? Dan salah satu ciri beriman adalah rela mengorbankan hartanya dan jiwanya untuk saudaranya di Palestina itu. Kalau umpamanya secara fisik kita tidak bisa ke sana, sudahkah kita membantu saudara kita dengan apa yang ada pada kita? Dengan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, tulisan kita. Itu sesungguhnya adalah merupakan jihad fi sabilillah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, itulah orang yang beriman, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maksudi puasa Ramadan. Maka dengan modal iman tadi lalu kemudian diproses selama 1 bulan dalam bentuk ibadah saum dan amaliyah-amaliyah lain. Maka ketika proses amaliyah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, amaliyah puasa dan amaliyah lainnya menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ibarat puasa itu sebagai sebuah sistem, takwa itu atau orang bertakwa itu adalah outputnya, keluarannya, sementara inputnya adalah orang-orang yang beriman, dan prosesnya adalah saum dan amaliyah-amaliyah lainnya di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, bagaimana kualitas takwa kita? Sesungguhnya juga tergantung dari bagaimana pula kita
menyiapkan kualitas iman kita sebelum Ramadan. Jadi ibarat orang memproduksi tempe, bila mana kita menginginkan hasil tempe yang berkualitas, sudah barang tentu kita juga menyiapkan bahan bakunya berupa kedelai yang bagus, yang baik, lalu kemudian diolah dengan sebuah pabrik yang canggih, akhirnya menghasilkan tempe yang berkualitas. Kita berharap semoga lah ketakwaan kita merupakan takwa yang optimal. Takwa yang optimal itu berarti bahwa ketakwaannya itu punya daya tahan. Bukan hanya 1 bulan, tetapi ketakwaan yang optimal, ketakwaan yang bertahan seumur hidup. Ini diperoleh ketika orang melaksanakan amalia saum Ramadan, ditambah dengan menunggu atau menyambut datangnya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan. Kan dalam Al-Quran dikatakan, Inna anzalnahu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ekuivalen dengan 83/3 tahun. Dan 83/3 tahun itu adalah seumur hidup manusia rata-rata. Maka ketika kita melakukan amaliyah bulan Ramadan, iktikaf, dan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan ditetapkan sebagai orang yang baik seumur hidupnya, orang bertakwa seumur hidupnya. Inilah takwa yang optimal. Tetapi kalau umpamanya kita tidak mendapatkan takwa yang optimal, kita bisa mendapatkan takwa yang maksimal, yaitu ketahanan takwa dalam 1 tahun. Lalu kemudian tahun berikutnya kita perbaharui lagi, kita perbaharui lagi ketakwaan kita. Dan janganlah kita hendaknya memiliki ketahanan takwa yang hanya 1 bulan saja. Ketika berlalu 1 bulan kemudian semuanya luntur dan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita kokohkan iman kita sesuai dengan apa yang sudah dicirikan Allah dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita masuki Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan memperoleh ketakwaan seperti yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وإخواننا في ميانمار وإخواننا في بلد الصين وإخواننا في كشمير وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله